Halo Tribuners semuanya, apa kabarnya nih Tribuners? Semoga semuanya yang menyaksikan Tribun Forum pada pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya Tribuners. Dan senang sekali pastinya kembali bisa menyapa Tribuners dalam program spesialnya Tribun Jateng. Dimana lagi kalau bukan di Tribun Forum bersama dengan saya Ruth Naftalusyani. Nah Tribuners, ini memeriahkan ulang tahun, hari ini ulang tahunnya Demak nih yang ke-519, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2022. Nah kita di Tribun Forum ini akan ngobrol-ngobrol terkait dengan banyak topik menarik juga dan pastinya topik yang bervalue dengan narasumber yang sudah hadir di Museum Masjid Agung Demak. Oke, nah di samping saya ini mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya Tribuners. Yang pertama-tama ada Bapak Sri Fahrudin Bisri Slamet SE, beliau selaku Ketua DPRD Kabupaten Demak. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Mbak Ruth, pagi semuanya untuk Tribuners, semuanya salam sehat selalu. Salam sehat selalu, oke. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat Pak? Semangat. Oke, baik Bapak. Nah ini akrabnya disapanya Pak FBS ya Pak ya, betul ya Pak ya? Oke. Kita akan juga ngobrol-ngobrol banyak hal pastinya Tribuners terkait dengan perkembangan juga Kabupaten Demak ini bersama dengan Pak FBS. Selanjutnya di sebelah Pak FBS ini ada Bapak Singgi Setyono MKes, beliau selaku Sekda Kabupaten Demak. Halo, selamat pagi Pak Singgi. Selamat pagi Mbak Ruth. Pagi, sehat Pak? Tribuners semuanya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, harus sehat ya Pak ya? Yes. Harus sehat, baik. Nah di sampingnya lagi ada Bapak Dedi Susanto selaku Direktur Teknik PT PP Semarang Demak. Betul Pak? Iya. Oke, Pak Didi bagaimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik ya Pak ya. Oke, nah ini pastinya Tribuners nanti kita akan banyak ngobrolin topik-topik seru dan pastinya juga bervalue terkait dengan perkembangan dari Kabupaten Demak, utamanya terkait dengan perkembangan tol Semarang Demak seperti itu. Nah untuk mengawali terlebih dahulu nih Tribuners ya, kita akan ngobrol bersama dengan Pak FBS terlebih dahulu. Nah oke Bapak, ini kan kita akan mengobrolin tentang banyak hal Pak nanti ya Pak, ngepo-ngepoin tentang Kabupaten Demak boleh ya Pak ya, spesial hari ulang tahun. Oke, nah ini kalau menurut dari Pak FBS sendiri Pak, mungkin profil pengembangan wisata religi di Demak ini sekarang seperti apa sih Pak? Monggo silakan Bapak. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Demak yang ke-519. Semoga di usia yang dewasa ini Kabupaten Demak akan semakin bermartabat, maju dan sejahtera. Amin. Jadi kedewasaan semakin bertambah, cara berpikir kita harus berpikir dewasa, terutama para pejabatnya, ASN dan masyarakat seluruh Kabupaten Demak. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Ruth tadi, terus Pak, terkait dengan profil pengembangan tol ini, bagaimana keuntungan dari wisata religi ini. Alhamdulillah, jadi kami dari masyarakat khususnya Kabupaten Demak mengucapkan terima kasih dengan adanya tol ini. Semoga tol ini bisa berdampak baik untuk masyarakat Kabupaten Demak. Tapi tentunya sebuah pembangunan ini dampaknya ada dua. Iya Pak. Dampak baik dan dampak yang kurang baik. Oke, jadi pastinya bagaimana mengantisipasinya. Jelas Pak. Yang pertama terkait dengan dampak untuk wisata religi, mungkin kita bicara di Sayung saja. Nanti Sayung semoga saja di situ ada exit tolnya dan mungkin di situ bisa dikembangkan untuk rest area sehingga masyarakat yang luar kota kalau mau berziarah ke makam Syekh Mudakir ini akan lebih dipermudah aksesnya. Betul. Di situ selain pemandangan yang tampak laut, artinya di situ ada salah satu makam yang memang dari konon ceritanya makam ini kan tidak akan tenggelam, atau tidak pernah tenggelam. Walaupun rob ini melanda di Kecamatan Sayung, tapi alhamdulillah sampai saat ini makam Syekh Mudakir selalu berada di atas air. Dan ini adalah kewajiban dan ini adalah keuntungan warga Kabupaten Demak mempunyai seorang tokoh yang makamnya ini bisa menjadi keajaiban. Betul. Dan dengan adanya tol kami berharap ini dampaknya dampak bagus untuk masyarakat dan terutama wisata religi di sekitar
makam Syekh Qadir. Yang kedua, ini semoga saja di Kadilangu ini juga ada Ajildal juga. Jadi kita harapkan orang yang berziarah ini akan mudah aksesnya. Sehingga ketika di situ ada exit tol, pastinya orang akan berziarah akan dipermudah ketika orang itu mau berziarah ke makam Sunan Kalijogo. Jadi untuk warga luar kota aksesnya daripada nanti lewat tengah, ini pastinya akan dipermudah lewat tol. Betul. Harapan kami dengan adanya pembangunan tol ini tidak menimbulkan masalah. Baik Pak. Mungkin sedikit kami sentil Pak. Jadi biar kedepannya tol Demak Tuban ini juga menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Untuk KJPP-nya mungkin bisa diperbaiki, jangan memakai yang lama. Sehingga harga tol ini tidak ganti rugi tapi ganti untung. Seperti Pak Presiden sampaikan bahwa tol ini ganti untung. Dan pastinya untuk pemerintah Kabupaten Demak ini harus mempersiapkan bagaimana harus menata wisata religi ini. Jadi segitiga ini, makam Syekh Qadir, Sunan Kalijogo, dan Masjid Agung Demak ini adalah ikon Kabupaten Demak. Yang harus mungkin sarana prasarannya harus diperbaiki, semuanya harus terkoneksi dengan baik, dan yang terpenting bahwa para wisatawan religi ini atau para penziarah ini bisa stay lebih lama di Kabupaten Demak. Betul. Ini yang harus kita pikirkan nanti pada ada Pak Sekda ini yang lebih tahu detail dari tekniknya. Harapan saya ini ya seperti itu. Jadi 3 tempat ini seperti segitiga emas begitu. Iya, segitiga emas. Yang harus kita gali potensinya sehingga dampak walaupun PAD-nya ini tidak seperti yang kita harapkan, tapi dampak terhadap masyarakat terkait pendapatan dari ini akan ada efeknya. Sehingga masyarakat ini bisa mempunyai pendapatan yang lebih. Daripada kemarin. Harapannya seperti itu tadi ya Pak, FBS ya. Pak, karena memang kalau di Kabupaten Demak sendiri memang identiknya, ikoniknya ini wisata religinya salah satunya tadi ya Pak ya. Baik Bapak. Nah mungkin kalau masih dengan Pak FBS juga Pak, mungkin dampak dari pembangunan tol Semarang Demak sendiri nih Pak, kalau mungkin Bapak melihat kepada masyarakat ini dampaknya seperti apa sih Pak? Kemudian apa saja Pak yang mungkin dipersiapkan oleh Pemkab Demak? Dampak baiknya pasti tol ini akan mengurangi kemacetan Semarang Demak yang biasanya Sayung macet, di dekat Omborawe macet, di sini Karangtengah macet. Artinya dengan adanya tol ini akses dari pelabuhan langsung clear bisa menuju ke Kudus. Leres Pak. Nah, dampak baiknya masyarakat akan semakin lancar, perekonomian juga akan lancar. Dampak yang kurang baiknya perekonomian ini pastinya yang di dalam kota ini ya juga agak berdampak kurang baik juga. Nah ini pastinya harus diatasi. Bagaimana Pemkab ini harus mengatasi itu. Karena biasanya orang jajan bisa di sekitaran warung di sini. Kalau tol ini kan, nah ini warung-warung akan berkurang. Nah ini pastinya harus bagaimana kita pikirkan. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan yang di Sayung dan Karangtengah, pastinya kita harus siapkan grand design Pak untuk mengatasi itu. Jadi dampak di urupnya dengan adanya jalan tol ini, pastinya air itu kan akan lari ke tempat yang lebih rendah. Leres Pak. Yang di sebelah utara ini kan masih ada desa-desa Pak. Nah di situ harus kita antisipasi bagaimana mereka ini tidak malah tenggelam dalam rop. Artinya tol laut ini kan sekaligus juga untuk bisa mengatasi ropnya. Sehingga dampak baiknya harus kita perbesar. Ya dampak barunya bisa kita minimalisir. Mumpung ini ada dari Pak Dedi, dan Pak Dedi bisa didengar langsung oleh Pak Dedi sehingga tekniknya nanti bisa dibikin bagaimana sehingga dampaknya ini bisa terkurangi, terminimalisir tadi Pak ya. Bisa tercapai. Jadi harapannya ini dengan mungkin berdiskusi bertiga ini ya Pak ya, ada win-win solution ya Pak ya untuk pembangunan tol Semarang Demak sendiri.
pembangunannya tetap lancar, tapi masyarakatnya sendiri juga tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti itu sih Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah kemudian Pak FBS mungkin kalau untuk peran dan dukungan dari DPRD sendiri Pak terhadap proyek tol Semarang Demak ini bagaimana Pak? Kemudian mungkin memanfaatkan proyek tol ini untuk tadi pengembangan wisata religi juga ya Pak ya? Seperti apa Pak FBS? Jadi kami mendukung penuh dari DPRD Kabupaten Demak karena ini adalah program nasional yang kita harus dukung semuanya. Pastinya dukungan ini sesuai dengan tupoksi kami bahwa kita ya terkait dengan pengawasan, walaupun pengawasan sebenarnya bukan ranah dari kami untuk mengawasi jalan tol, tapi dampaknya terhadap masyarakat Kabupaten Demak ini kan kita yang terkena. Dampak baiknya maupun dampak kurang baiknya. Artinya terima kasih sekali lagi saya ucapkan bahwa tol Demak ini, Semarang Demak bisa terrealisasi ini sehingga memudahkan akses dari Semarang ke Demak. Nah, ini sangat akan terbantukan sekali karena di Kaligawe itu kan sering banjir macet. Betul Pak. Kalau ada tol ini kan sekarang bisa melenggang lagi. Kalau pas hari raya dan sebagainya ini sudah mendekati hari raya. Nah, mesti walaupun tol belum jadi tapi kan setidaknya ada harapan ke depan ini akan lebih lancar daripada biasanya. Sehingga dampak terkait dengan kelancaran lalu lintas ini akan sangat signifikan sekali. Yang kedua ini ya mestinya bisa membantu terkait dengan akses jalan Dandeles ini, jalan yang bersejarah, sehingga jalan ini bisa tetap ada karena jalan ini termasuk jalan yang bersejarah. Harapan kami dengan adanya tol ini bisa mengurangi dampak rob terkait dengan jalan itu. Kalau dampak rob ini tidak bisa dikurangi, ya pastinya jalan yang sangat bersejarah ini akan hilang. Kita hanya tinggal bisa membaca sejarahnya saja, Pak Sidanggi. Tidak bisa melihat jalan Dandeles seperti apa dulu jalannya. Ya ini yang memang harus kita gaungkan sehingga dampak rob ini tidak bisa teratasi dengan adanya jalan tol, tidak bisa teratasi semuanya. Tidak ya, betul Pak. Maksudnya Pemkab, provinsi dan pusat juga harus membantu terkait dengan akibat dari rob ini. Walaupun dengan jalan tol ini sudah mengurangi beberapa, tapi tidak seluruhnya bisa teratasi oleh jalan tol ini. Itu, Pak. Ada sinerginya tadi ya Pak ya, betul ya Pak, pembangunannya sendiri. Oke, dan pastinya harapannya juga untuk pembangunannya ke depan tetap dilancarkan ya Pak ya semuanya. Tapi karena ini tadi juga manfaatnya pun juga kembali lagi ke masyarakat sekitar pastinya untuk warga Demak dan sekitarnya. Makanya kita sangat support sekali terhadap pembangunan jalan tol ini. Semoga saja ini bisa selesai tepat waktu. Amin Pak, amin pastinya Pak. Oke, nah itu dia tadi Tribuner sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak FBS. Sekarang ini akan beralih dulu ya Pak ya ke Pak Singgi. Oke, Bapak mungkin kalau untuk Pak Singgi boleh Pak mungkin diceritakan secara singkat Pak, mungkin agenda untuk pembangunan Kabupaten Demak tahun ini 2022 dan juga menyongsong hari ulang tahun Demak ini seperti apa Pak Singgi? Monggo Pak. Baik, jadi pembangunan di Kabupaten Demak itu tidak sepotong-sepotong, tapi melalui sebuah perencanaan 5 tahunan, yaitu namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dan untuk tahun 2021 kemarin sudah kita lewati 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang akan datang oleh beliau Bu Bupati sudah membuat RPJMD dan juga disetujui oleh beliau sebagai Ketua Dewan bersama Dewan DPRD Kabupaten Demak. Nah, untuk tahun 2022 ini fokusnya memang bagaimana menuju visi. Jadi visi Kabupaten Demak adalah Demak lebih bermartabat, maju dan sejahtera. Jadi arahnya ke sana. Arahnya ke sana ya Pak ya. Semua kegiatan, semua program diarahkan ke sana. Gitu. Baik Pak. Pastinya untuk semakin Demak yang lebih baik lagi ya Pak ya kedepannya ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kalau Pak Singgi boleh bercerita Pak untuk roadmap pembangunan dari wisata religi di Demak ini dengan mungkin tadi terbukanya adanya akses tol Semarang Demak ini seperti apa Pak Singgi? Ya, jadi Demak itu punya 4 soko guru untuk pembangunan. Yang pertama pariwisata. Yang tadi ditanyakan tentang wisata religi. Yang kedua pertanian. Memang bisnya Demak itu pertanian, kita nomor 3 se-Jawa Tengah setelah
Cilacap dan Gerobokan. Oke. Yang ketiga adalah UMKM. Ya, UMKM itu luar biasa perkembangannya. Dan yang berikutnya di luar ini adalah tadi ada pertanian, pariwisata, UMKM. Ya. 4 diantaranya adalah bisnya. Kalau ini adalah usaha, usaha infrastruktur yang kita bangun, bagaimana agar 4-4-nya itu bisa berjalan, khususnya pariwisata. Di masa COVID ini memang pariwisata paling kena dampaknya, paling luar biasa kena dampaknya. Makanya kalau nanti COVID sudah lewat, kemudian ada jalan tol sudah bisa jalan, yang juga disampaikan oleh Pak FBS tadi, luar biasa. Orang luar aksesnya akan cepat sekali, tidak ada masalah. Waktu akan lebih cepat sampainya, sehingga bisa dapat beberapa tempat yang mau dikunjungi. Dan Demak ini Masjid Agung Sunan Kalijaga, maka maksudnya itu nomor 2 setelah Borobudur, Mbak. Pengunjungnya, pengunjungnya. Sehingga kalau nanti akses tol ini sudah dibuka, sudah aksesnya sudah semuanya oke gitu, mungkin ya akan ada peningkatan yang signifikan. Dampaknya masyarakat otomatis akan meningkat kesejahteraannya karena pendapatannya juga meningkat. Kemudian ada pengangguran juga berkurang. Ya, ini multiple effect dari pariwisata. Belum UMKM, nanti mereka akan beli oleh-oleh. Dan belum menyampaikan kalau bisa lama di Demak, otomatis harus kita siapkan nanti infrastruktur untuk hotelnya, penginapannya. Dan mereka butuh makan, mereka kita siapkan untuk kuliner yang mungkin melingkupi tempat-tempat ini yang dekat dengan itu, sehingga orang tidak terlalu harus keluar lagi gitu. Betul, Pak. Gitu, Mbak. Berarti memang fokusnya kalau misalkan untuk wisatanya sendiri mungkin utamanya di wisata religi tadi, multiplier efeknya tuh main ya Pak ya? Iya, betul. Mungkin di sekitarnya ada penginapan, tadi UMKM juga bisa beli oleh-oleh gitu ya Pak ya? Harapannya tadi juga mungkin kalau yang main ke Demak nggak cuma sehari ya Pak ya? Bisa nginep di sini seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, selanjutnya akan beralih sebentar ya Pak ke Pak Dedi. Nah ini mungkin setelah tadi Pak sudah ngobrol dengan Pak FBS dan juga Pak Singgi. Nah mungkin Tribuners ini ada yang pengen kepo juga Pak terkait dengan gambaran singkat untuk tol Semarang Demak ini seperti apa sih Pak Singgi? Monggo Pak. Jadinya tol Semarang Demak ini membentang sepanjang 26,7 km. Itu terdiri dari 2 seksi. Yang seksi 1 itu dari Semarang sampai ke Sayung. Jadinya nanti di Sayung itu juga ada exit tol yang akan memudahkan untuk menuju area makam Syekh Mudakir. Kemudian seksi 2 itu dari Sayung sampai ke Demak. Tadi yang seksi 1 itu 10,39 km dan seksi 2 itu 16,31 km. Nah, itu untuk di seksi di Demak sendiri nanti ada exit di daerah Kadilangu. Ada jadinya nanti di Demak memang ada dua exit, yaitu di Sayung dan di Kadilangu. Nah, ini saat ini untuk yang di seksi 2 yaitu dari Sayung sampai ke Demak ini progres sudah 70%. Nah, insya Allah pada akhir tahun ini semoga lancar bisa diselesaikan konstruksinya, sehingga diharapkan di awal tahun depan sudah bisa mulai beroperasi. Sedangkan untuk di seksi 1 ini dari Kaligawe sampai ke Sayung ini memang akan lebih lama. Ini baru akan diselesaikan di akhir 2024 dan dioperasikan di awal 2025. Karena memang tantangan untuk yang di seksi 1 lebih besar. Itu merupakan konstruksi tol sekaligus tanggul laut. Iya, betul, tanggul laut. Yang untuk mengatasi banjirop di Semarang sisi timur dan di Demak bagian barat. Nah, ini memang saat ini sudah untuk yang di seksi 1 itu sudah ada pemenang untuk pekerjaan konstruksinya. Namun demikian ini diperkirakan baru pertengahan tahun ini baru akan dimulai untuk konstruksinya, sehingga diharapkan di akhir 2024 sudah bisa diselesaikan. Nah, ini mengenai dampak terhadap pariwisata dan sebagainya,
ini insya Allah akan kami perhatikan, termasuk adanya potensi sebetulnya nantinya memang ada satu rest area yang berada di tepi laut, itu juga masuk di Kabupaten Demak. Nah, ini diharapkan nantinya rest area ini bukan hanya rest area pada umumnya, karena ini berada di tepi laut, diharapkan nanti juga menjadi rest area wisata dan juga mempermudah akses ke makam Syekh Mudakir. Selain dari Sayung, selama ini yang dari Sayung, mungkin nanti dari rest area tersebut bisa ya tetap memakai perahu untuk menuju ke sana, tapi akan lebih diharapkan lebih mudah juga. Lebih mudah ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Wah, keren banget nih Tribuners. Ini pastinya kalau untuk yang info rest area ini jadi kabar gembira juga nih Pak. Kalau untuk yang mungkin ingin berwisata ke Kabupaten Demak dan sekitarnya, wisata-wisata di sini juga tadi ya Pak ya. Apalagi mungkin tadi salah satu yang ditonjolkan juga di tepi laut tadi ya Pak ya. Ya, harganya betul, seperti itu. Oke, nah kita tunggu aja nih Tribuners, semoga progresnya juga lancar ya Pak ya, pastinya ya Pak ya, sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi juga, target-targetnya bisa terlaksana semuanya. Nah ini Pak, kalau kemarin itu memang ada rencana terkait penggunaan bambu pada lahan tekstur tertentunya, nah itu realisasinya seperti apa Pak Dedi? Ya, jadinya untuk pemakaian bambu ini saat ini kami sedang melakukan uji coba skala penuh. Jadinya uji coba dilakukan di sekitar kawasan industri Terboyo yang berbatasan dengan Sungai Babon. Nah, ini sedang dilakukan uji coba skala penuh dari ini memang nanti konstruksi bambu ini bukan pertama kalinya, tapi ini memang skalanya yang paling sementara ini akan yang paling besar. Ya, dengan pemakaian bambu, kebutuhan bambu nantinya kurang lebih 9 juta batang untuk keseluruhan di seksi 1. Seksi 1 ya Pak ya? Ya, ini uji coba ini ya mudah-mudahan lancar sehingga untuk pekerjaan yang lain juga bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya Pak ya? Oke, nah itu progresnya Tribuners mungkin yang pada kepo nih seperti apa sih sebenarnya sekarang untuk progresnya pembangunan tol Semarang Demak seperti itu ya Pak Dedi ya Pak ya. Oke, nah kemudian ada juga kan kemarin setelah pemasangan girder selesai ini Pak. Nah mungkin bagian apa lagi yang mungkin kedepannya bisa menimbulkan kemacetan mungkin untuk di kawasan-kawasan yang mungkin dilewati oleh masyarakat Pak? Ya, jadinya kemarin pemasangan girder itu memang untuk melintas untuk jalan aksesnya, ya exit tolnya. Ya, ini kemungkinan nanti rencananya setelah Lebaran kurang lebih bulan Juni, ini kami akan melakukan pemasangan girder untuk main road ya, untuk jalan utama. Ini kami mohon izin untuk mungkin nanti mengganggu lagi untuk akses lalu lintas kurang lebih seminggu. Terjadinya ada kemungkinan kemacetan terutama di jam-jam malam itu. Berarti itu ya Pak ya. Berarti rencananya untuk setelah Lebarannya sendiri nanti itu untuk pemasangan girder tapi main roadnya tadi ya Pak ya. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi untuk informasinya. Nah ini kita beralih lagi nih Tribuners ke Pak FBS lagi ya Pak ya. Mohon izin ya Pak. Tadi kan mungkin setelah sudah bersama Pak FBS, Pak Singgir dan juga Pak Dedi membahas terkait dengan wisata religi dan juga perkembangan untuk prospek dari tol Semarang Demak sendiri Bapak. Nah ini kalau menurut Bapak sendiri Pak, bagaimana dampak tol ini sendiri Pak, tol Semarang Demak ini terhadap rob dan juga banjir yang ada di Demak Pak? Monggo silakan Pak FBS. Ya pada ininya salah satu tujuan adanya tol ini adalah untuk mengatasi rob dan banjir. Betul. Ya harapan kami bisa semaksimal mungkin untuk bisa mengatasi rob dan banjir yang ada di Semarang dan di Demak ya Pak. Ya, ini belum sepenuhnya karena yang terjadi rob ini tidak hanya di Kecamatan Sayung saja, tapi ada 4 kecamatan ini yang ada rob. Di Kecamatan Karangtengah, Bonang dan Wedung. Artinya di sini pun belum sepenuhnya jalan tol itu untuk mengatasi banjir dan rob. Jadi ada masih di Kecamatan Karangtengah yang kita berharap bahwa yang di Sayung terutama ini memang ini harus menjadi pemikiran kita bersama, kita harus bergotong royong. Bagaimana
untuk segera menyelesaikan rob ini terutama yang ada di Sayong dan di Karangtengah. Sehingga jalan yang bersejarah ini tidak akan hilang. Ini yang poinnya itu ya Pak ya? Iya, poinnya di situ karena kalau sampai jalan nasional ini hilang dan rob ini ke selatan, ya Meranggen yang dulu Demak yang dulu penyangga pangan akan menjadi hilang Pak, karena Sayong pastinya pertanyaannya akan hilang. Dengan adanya rob ini bisa ke selatan jalan, ini merusak semuanya. Pastinya Pemkab harus bisa mengatasi itu. Ini kami ingin ada grand design terkait dengan penanganan rob di 4 kecamatan, walaupun nanti pengerjaannya parsial. Tapi arah dan tujuannya kan jelas. Oh, ini diapakan dulu untuk Sayong. Katakanlah sudah diatasi oleh tol laut ini. Nah, sehingga ini yang sebelah utaranya bagaimana penyelesaiannya. Ini pastinya perlu FS-nya sehingga semuanya bisa dikerjakan sesuai dengan studi kelayakannya. Nah, tidak ketika kita menangani rob, oh ini harus dibeginikan. Di alam pikiran kita begitu tanpa perencanaan ini akan jadi kacau semuanya. Ya, pastinya sesuai dengan visi misi Bupati tadi, perencanaan harus kita lakukan sehingga penyelesaian tol ini akan diselesaikan dalam waktu jangka berapa ini harus jelas. Nah, nanti dari mana dulu dengan biaya berapa, sehingga ini bisa dikoordinasikan dengan provinsi dan pusat. Bagaimana? Karena dampaknya ini kan sangat luas sekali ketika tanggul jalan nasional yang ada di Kabupaten Demak ini hilang, pastinya arus transportasi dari Jakarta ke Surabaya ya akan tersendat semuanya. Dampaknya tidak hanya Kabupaten Demak, tapi skala nasional, 2 provinsi, 3 provinsi, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, inilah makanya pusat pun harus peduli terkait dengan hal ini, provinsi juga harus peduli, karena kalau hanya mengandalkan biaya dari kabupaten, ya ini tidak akan mungkin. Sampai kapanpun ini pastinya akan cepat robnya daripada kita menanggulanginya. Gitu. Oke, baik Bapak. Seperti itu ya Pak ya. Berarti memang sangat penting sekali ya Pak ya, adanya istilahnya mungkin nanti kerjasama, sinergitas juga bersama-sama ya Pak ya. Dalam hal ini untuk memang permasalahan rob yang ada di kawasan untuk Demak sendiri ya Pak ya. Gitu. Oke, baik. Kemudian Pak FBS mungkin saran dari DPRD Pak kepada Pemkab dan juga masyarakat Demak untuk menangkap mungkin peluang positif dan juga antisipasi dampak negatif adanya proyek tol ini seperti apa Pak? Ya pastinya diperlukan untuk koordinasi semua stakeholder yang ada, masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Demak dan pihak swasta. Ini bagaimana dampak rob yang ada di sana ini dari musibah menjadi berkah. Iya, itu Pak. Sehingga dampak mungkin pariwisata religi di makam Syekh Mudakir ini bagaimana bisa membawa berkah untuk kehidupan masyarakat sekitar. Ini peluang pariwisata lain mungkin juga ada Pak, untuk relokasi tempat wisata yang lain, mungkin rumah makan apung di sana. Ini akan lebih baik juga, sehingga kayak di Jawa Barat itu kan banyak rumah makan apung. Ini sehingga masyarakat sekitar bisa merasakan manfaatnya di situ. Dengan adanya tol, pastinya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana menuju ke tempat wisata ini, perahu-perahu ini milik nelayan bisa dimanfaatkan di sana. Sehingga nelayan yang tidak bisa melaut, pastinya bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Untuk yang mungkin exit tol yang ada di Kadilangu, ini pastinya juga harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat sekitar, sehingga tidak terjadi penumpukan kelebihan istilahnya. Biasanya di exit tol di situ ada banyak berdiri rumah makan dan sebagainya, ini bisa terdistribusi merata seperti itu, sehingga
kawasan tengah yang sekarang tidak dilewati oleh jalur lalu lintas, ini pastinya juga akan berkurang. Lah, bagaimana mengatasinya ini? Mestinya diberikan akses, bagaimana bisa berimbang untuk yang lewat di jalan biasanya maupun yang di tol. Ini sehingga keseimbangan perekonomian ini bisa terjaga, dan ini peran serta dari masyarakat kabupaten ini dibutuhkan di sana. Dan harapan kami juga ada studi kelayakan terkait dengan mengatasi dampak rob secara menyeluruh, tidak hanya Sayung maupun Karangtengah, tapi bagaimana dampaknya di Wedung dan Bonang, sehingga semuanya bisa teratasi. Dana total sekian, nanti bagaimana untuk menyelesaikan dan akan diselesaikan berapa tahun ini harus memang Pak, ya. Perlu kemauan dan optimisme yang tinggi, terutama dari beliau ini. Sayang beliau ini per April ini sudah pensiun diri. Harapan kami semoga pemikiran beliau ini, Pak Sekda terutama ini ya masih kita butuhkan. Sehingga bisa bersinergi membangun Demak. Nah, ini saran-saran yang luar biasa tadi dari Pak FBS. Mungkin tadi ya menjadi solusi juga ya Pak ya, mungkin yang tadi ada wisata kuliner apung tadi ya Pak ya, mungkin bisa menjadi solusi juga untuk masyarakat yang terdampak juga dengan kondisi sekarang ini, atau mungkin di exit tolnya sendiri yang ada pembangunannya ini, mungkin ada solusi-solusi lainnya untuk masyarakat seperti itu ya Pak ya. Ini harus dipikirkan secara bersama-sama juga nih ya Pak ya. Supaya tadi namanya win-win solution, tadi kembali lagi ke situ ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Nah, Bapak ini mungkin tadi kan sudah ngobrolin tentang pembangunan tol Semarang Demak juga Pak. Mungkin terkait untuk di Kota Demaknya sendiri nih Pak. Ini kan kalau mungkin untuk realita penataan dan juga pengembangan Kota Demak sendiri mungkin saat ini masih belum maksimal seperti itu. Kan berdasarkan informasi yang ada banyak PKL ataupun pedagang-pedagang yang banyak dari luar Demak, kemudian mungkin di sepanjang trotoar dan juga jalanan Demak. Nah, ini kalau Bapak melihat mungkin dari DPR sendiri seperti apa Pak? PS, kita jangan melihat secara primordial ya, bahwa semua warga negara Republik Indonesia ini ya perlu kita pahami. Tidak hanya warga Demak atau warga Grobogan atau apa. Karena warga Demak pun banyak yang ada di luar. Kalau kita hanya berpikir primordial, ini nanti kita repot. Tapi yang terpenting bagaimana mengatasi terkait dengan mungkin UMKM yang berdagang tidak pada tempatnya. Diberikan tempat yang baik, yang luas, sehingga semuanya bisa mengakses di sana, bisa berjualan di sana. Di mana mungkin setelah jalur lambat itu di sana itu tanah milik BKM, bisa dikoordinasikan, disewa atau seperti apa. Ini tempat kuliner, sehingga kalau di Semarang itu kalau kita mau beli oleh-oleh, kita pasti Jalan Pandanaran. Nah, di situ. Nah, kalau di Demak kita mau beli oleh-oleh di mana? Ini agak bingung. Ya, artinya dicarikan tempat yang mudah diakses, sehingga semua orang bisa berjualan di sana tanpa melihat asal usulnya, apakah dia warga Demak asli atau tidak. Nah, kalau berpikir seperti ini kita repot lah. Padahal banyak warga kita yang mencari rezeki di luar daerah, sehingga kalau kita mau warga Demak di luar daerah ini bisa diterima dengan baik, pastinya kita juga harus bisa menerima warga yang dari luar di Kabupaten Demak ini dengan baik. Sehingga hal-hal seperti ini memang perlu dipikirkan. Dan yang terpenting ini adalah konektivitas fiber optik. Dari konektivitas antar desa maupun antar kecamatan ini harus bisa terakses dengan baik, karena sekarang ini FO baru berapa kilo Pak? Sekitar 15 kilo. Nah, ini masih sangat jauh berkurang, sehingga ke depan ini menghadapi era industri 4.0, ini kita harus siap semuanya terkait dengan belajar jarak jauh dan sebagainya, sehingga mereka bisa belajar, bisa mengakses internet ini bisa murah. Nah, bagaimana
ini mestinya infrastruktur harus disiapkan oleh Pemkab. Jadi sekali lagi terkait dengan pengembangan kota, ini mestinya bagaimana di tiap kecamatan ini bisa terkoneksi dengan baik, di tiap desa juga terkoneksi, yang terutama ini mungkin fiber optiknya daripada kita membangun fisiknya dulu, kita membangun infrastruktur terkait dengan hal itu, sehingga ini karena menghadapi era 4.0 dan 5.0 ini kan sudah tantangan juga ya Pak tantangan juga ke depan, dan bagaimana pertanian di Kabupaten Demak ini bisa didukung oleh teknologi informasi. Ya ini kan nyemprot ini pakai drone. Ya, pastinya seperti itu. Hal-hal seperti itu harus menjadi pemikiran kita ke depan, dan dampak dari era industri ini pastinya banyak sekali. Dengan mengatasnamakan efisiensi, industri-industri yang ada ini pastinya ke depan akan menggunakan robot itu. Nah ini harus diantisipasi dari sekarang. Betul. Kita jangan mau bersaing antara manusia dengan robot ini pasti. Ini berbahaya ini. Kalau robot sudah bekerja, ini manusia banyak yang menganggur. Ini repot. Ini perlu bahan kajian kita, diskusi kita ke depan. Untuk kedepannya ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak FBS untuk jawabannya. Baik. Nah ini tadi mungkin masih menyambung juga ke pertanyaan untuk Pak FBS saat ini untuk Pak Sigi lagi nih Bapak. Masih terkait dengan penataan kota juga tadi mungkin yang sudah dijawab oleh Pak FBS juga. Mungkin kalau dari Pemkab Demak sendiri Pak, apakah ada program terhadap penataan kota yang mungkin untuk mengatasi kesannya Demak tadi masih mungkin belum maksimal untuk saat ini Bapak? Kemudian terlebih dengan adanya akses dari jalan tol ini, seperti apa Pak Sindi? Ada program-program Pak? Baik, ini Mbak Ruth. Mungkin sebagian masyarakat masih melihat hanya kota. Selama ini hampir 15 tahun pemerintah Kabupaten Demak itu memang fokusnya membangun dari desa. Makanya sampai dengan hari ini infrastruktur Kabupaten Demak ya insya Allah yang masih yang terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin kalau waktu yang akan datang kita akan melihat kabupaten kota lain juga sama ingin mengimbangi. Sehingga yang kota terlihat masih seperti yang dulu-dulu. Mulai era Ibu Bupati yang baru ini, walaupun sebelumnya juga sudah dimulai, tapi belum begitu kentara ya. Ini sudah ada lomba untuk perluasan kota, Mbak. Jadi yang sekarang ini hanya di sekitar Pecinan, ya. Nanti akan mulai dari Kali Kondang sampai Tengguli. Dan sudah ada pemenangnya. Lomba sudah dilaksanakan oleh Bapeda. Pemenangnya ada 1, 2, 3, 4 itu nanti akan diambil semacam kayak campur sari begitu. Yang terbaik untuk Kali Kondang nanti seperti apa, untuk kota seperti apa dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah harapannya dengan perluasan ini nanti masyarakat akan bangga menjadi warga Demak, baik netizen maupun citizen. Ya, kira-kira begitu. Nah problemnya adalah ini membutuhkan biaya yang cukup banyak, sehingga perlu waktu juga. Nah tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa infrastruktur IT yang perlu kita perkuat, ya, yaitu fiber optiknya. Menurut saya memang itu pilihan yang tepat karena tidak ada yang lain. Karena kalau infrastruktur jalan kan relatif sudah bagus, sehingga maintenance sama melebarkan aja. Nah, lalu yang kota sendiri, bagaimana kota jadi tidak kumuh lagi, kota menjadi kota yang ramah, kota yang membahagiakan bagi penghuninya maupun bagi orang yang datang. Nah, dengan adanya exit tol di Kadilangu maupun di Sayung, menurut saya ini sebuah berkah ya, karena tidak banyak kabupaten kota yang punya 2 exit tol. Ya, ini artinya Demak dapat berkahnya, hanya kita bagaimana memanfaatkan itu. Ya, jadi tidak sekedar hanya Mbak, tidak hanya pariwisata. Pariwisata memang paling menonjol. Karena itu tidak mengenal tidak mengenal kondisi sulit. Orang itu tetap pengen pergi. Orang pengen pergi itu nggak ada mengenal punya ini baru sulit, baru resesi nggak ada. Sehingga itu yang paling utama. Tapi dari sisi ekonomi tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan mungkin UMKM, pertanian atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang keluar masuk Demak, karena kan kita menjadi penyokong utama Semarang ya, Semarang Raya ya. Jadi kira-kira begitu. Seperti itu ya Pak ya. Berarti memang untuk prospek ke depannya, untuk penataan kotanya lagi sudah ada program-program tadi ya Pak ya.
tinggal nunggu waktu aja. Menunggu waktu saja ya Pak harus ya. Secara bertahap ya. Bertahap betul. Dan ini pastinya menjadi kabar gembira juga Pak untuk mungkin warga Demak sendiri ataupun mungkin pendatang ya Pak ya yang ingin berpariwisata liburan ke Demak sendiri seperti itu. Oke, baik. Pak mungkin untuk Pak Singgi ini akan kembali lagi Pak obrolannya terkait tadi masih tol juga Pak mungkin. Nah tadi sudah ditanyakan ke Pak FBS juga. Mungkin kalau dari Bapak sendiri dukungan apa Pak mungkin yang diberikan oleh Pemkab sendiri Pak untuk proyek tol Semarang Demak ini? Dan mungkin tadi seperti apa upaya dari Pemkab Demak untuk mengantisipasi tadi Pak adanya mungkin dampak negatif dari pembangunan jalan tol ini? Ya, baik. Jadi memang salah satu efek negatifnya dari jalan tol ini kemungkinan adalah memindahkan air yang kemarin itu ada di daerah Sayung ke arah timur, ke arah Karangtengah, kemudian Bonang dan Wedung, kemungkinan ya. Moga-moga tidak begitu besar dampak itu. Nah mulai sekarang dan beberapa waktu yang lalu juga sudah dimulai kita mengajak masyarakat untuk menanam mangrove, Mbak. Oke, menanam mangrove. Ya, mangrove itu hasilnya luar biasa, termasuk daerah ke sekitar Makam Syekh Mudakir itu kan sudah banyak Mbak, mangrove menjadi tempat wisata yang luar biasa. Di situ ada apa namanya Istanbul. Oke. Ya, Istanbul. Pernah dengar ya? Pernah dengar Pak. Istanbul itu bukan Turki, tapi Istana Tambak Bulusan. Di situ wisata yang sangat bagus karena mangrove-nya. Jadi ada trek mangrove-nya. Betul sekali. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mangrove. Nah, sekarang sudah terbentuk nih. Wedung sudah, Bonang sudah, Karangtengah sudah. Hanya masalahnya moga-moga aja amdal yang kemarin sudah dibuat, ini jalan tolnya tidak sampai separah seperti yang kita bayangkan, memindahkan air karena di bendung ya tadi ada bendung lautnya. Nah kemudian pemerintah Kabupaten Demak memang nggak bisa sendirian, pasti kita perlu dukungan dari provinsi maupun dari pusat. Pak FBS, Pak Ketua juga sudah menyampaikan Demak ini karena keterbatasan anggaran juga yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa namanya normalisasi, kemudian memperbagi saluran-saluran, kemudian mengajak mengedukasi masyarakat bagaimana untuk hidup bersih dan sehat karena bisa juga banjir yang ada itu karena sampah-sampah yang buangnya sembarangan. Betul Pak. Kemudian yang kedua ingin memindahkan beliau-beliau ini yang memang terdampak rob yang sudah sekian lama itu, tapi upaya ini sudah pernah kita lakukan, masyarakatnya yang menolak. Mereka pengennya masih ada di situ karena merasa tanahnya gitu. Walaupun sekarang tanahnya nggak ada lagi, isinya hanya air. Nah itu yang menjadi tantangan kita bersama. Harapan nanti Pak Dedi ya, Pak Dedi itu bisa mendengar ini bisa dinaikkan. Bendungnya tidak hanya di situ aja, mungkin lewat PU ya. Ini lewat PU kita kerjasama dengan provinsi dan pusat. Ada tambahan lain ya, mungkin yang diberikan kepada Demak, gitu Mbak. Seperti itu ya Pak ya. Ini ketemu langsung dengan Pak Didi ya Pak yang bisa disampaikan juga. Ya. Oke baik Bapak. Baik. Oke, nah kemudian terkait dengan ini Pak, mungkin masih untuk Pak Singgi juga untuk keuntungan Pak dari hadirnya tol Semarang Demak ini, mungkin kalau Bapak melihat keuntungan apa saja nih Pak bagi masyarakat Demak dan Semarang dengan hadirnya tol Semarang Demak sendiri, kemudian upaya apa sih Pak dari Pemkab Demak memanfaatkan peluang positif dengan adanya jalan tol ini? Baik, kalau manfaat banyak sekali. Betul. Disebutkan nggak cukup ya, saking banyaknya. Kalau secara nasional, jadi ini kan jalur Pantura yang lewat dari Surabaya ke Jakarta ke Jawa Barat itu kan lewatnya Semarang, lewatnya Demak. Betul. Dengan jalan tol ini nggak ada kemacetan. Pastinya otomatis itu ya, Pak, waktunya lebih cepat. Kemudian pengiriman sudah bisa diprediksi berapa jam, sehingga lebih efektif, lebih efisien waktu dan biaya Mbak. Itu secara nasional. Ekonominya terhadap Demak otomatis warga akan mendapatkan harga yang relatif lebih murah, waktu lebih cepat. Itu. Kemudian UMKM ini selalu UMKM otomatis terdampak, terangkat. Ya, apalagi ada rest area di wilayah Demak, itu luar biasa. Nah, Pemkab Demak nanti akan meminta konsesi kepada PT Jalan Tol Semarang Demak ini agar sebagian nanti untuk UMKM Kabupaten Demak, sehingga bisa Pak FBS juga dengan kawan-kawan ya, beliau kan tokoh juga di sini bisa mendorong para
pekerja seni, kemudian UMKM yang ada di sini, mungkin produk-produk pertanian juga bisa dijual di sana. Dan tadi disebutkan ini kan mungkin satu-satunya yang dekat dengan laut ya Pak ya? Betul ya. Sehingga mungkin jadi lebih cantik. Orang akan lama seperti yang diinginkan Pak FBS tadi tinggal di Demak, walaupun di rest area. Nggak apa-apa. Di area juga yang penting uangnya Demak, uangnya masuk ke Demak gitu. Iya, betul. Nah itu ya dampak banyak yang lain. Ya semua akan terangkat lah. Pengangguran akan menurun, kemudian ekonomi akan terangkat. Ya, kemudian ya secara keseluruhan nanti kesejahteraan juga akan meningkat. Gitu Mbak. Seperti itu ya Pak ya. Oke, nah ini masih dengan Pak Singgi juga Bapak. Mungkin kalau harapan ke depan Pak seperti apa setelah hadirnya jalan tol ini beroperasi, terutama Pak untuk penataan kota, khususnya untuk di pertigaan jembatan Keracaan sampai Kadilangu dan Merana, sama untuk pengembangan wisata religi sendiri tadi Pak. Ya, jadi sekali lagi kita nggak bicara dampak jalan tol ya. Prinsipnya ada dampak positifnya banyak sekali, kalau dampak negatifnya pasti juga ada, yang sudah juga kita antisipasi. Sejak sekarang sebetulnya untuk desainnya sudah jadi Mbak. Desain dari kota, perluasan dari Kalikondang sampai Trengguli sudah, kemudian sampai pertigaan Keracaan ke arah Kadilangu, ke arah Dempet juga sudah. Problemnya kita belum punya uang Mbak. Ya, belum punya uang. Nanti bagaimana kita mencari besar itu. Ya, mencari ke investor maupun ke pusat, akhirnya itu menjadi sebuah prioritas. Nah, sekarang ini yang membuat kota masih terlihat kumuh memang di daerah situ, Mbak. Ya, jembatan Keracaan ke arah Kudus dan jembatan Keracaan pertigaan ke arah Dempet. Itu kanan kirinya masih terlihat kumuh. Sebetulnya desainnya sangat bagus sehingga orang kalau masuk ke Demak itu keren gitu. Oh, Demak ternyata bagus banget penataannya. Ini masih desainnya. Biayanya butuh agak banyak. Dan kalau itu nanti dilaksanakan oleh investor, mungkin kita bisa saling berbagi keuntungan. Kira-kira begitu. Nah, sementara memang dari Keracaan sampai pertigaan Kadilangu dulu, yang masuk situ dulu. Yang ke arah sana mungkin agak belakangan. Nah, siapa tahu dengan ada kegiatan hari talkshow ini, mungkin ada yang melihat itu sebuah peluang. Nah, konsensinya nanti tergantung. Mau mintanya apa, Pemkab itu kan memfasilitasi aja. Nanti otomatis melalui Dewan untuk persetujuan. Gitu Mbak. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Singgi untuk jawabannya ya Bapak ya. Oke, nah ini tadi menarik sekali Tribuners pastinya obrolan dengan Pak Singgi tadi. Nah ini sekarang kita akan kembali lagi tanya kepada Pak Dedi pastinya ya Pak ya. Oke, nah Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak mungkin kepada Tribuners semua terkait dengan bagaimana sih Pak teknis untuk tanggul lautnya sendiri ini Pak tadi Pak. Ya, jadinya untuk tanggul laut ini memang ini baru ini tol dan tanggul laut diintegrasikan ya. Jadinya tanggul laut ini secara konstruksi ini terdiri dari adanya cerucuk bambu dan kemudian di atasnya matras bambu, kemudian dipasang ada namanya PVD, itu dia untuk menyedot air dari dalam tanah. Kemudian nanti ada timbunan. Nah, timbunan ini setinggi 14 meter yang nantinya dari timbunan ini akan menjadi badan jalan tol tersebut. Nah, setelah itu nanti di atasnya dibuat lapis berkerasan dengan aspal. Nah, ini memang untuk skala besar memang baru ini ya. Memang teknologi bambu ini sudah di Indonesia sudah dipakai di beberapa tempat ya. Salah satu di Kali Baru yang besar, di Pelabuhan Kali Baru di Jakarta, di Priok itu sebagai penahan pemecah gelombang. Nah, ini kalau untuk di jalan tol memang baru baru dipergunakan ini. Nah, ini untuk bambu ini merupakan teknologi yang sebetulnya building with nature. Iya, dengan alam itu kan sekali ya. Nah, ini ternyata teknologi sederhana ini juga tidak hanya di Indonesia. Di negara lain pun itu dipergunakan ya. Ini kami salah satu pembahasan itu kan dengan panel ahli dari negara lain termasuk dari Korea, Singapura, Austria. Ternyata di Singapura dan Korea Selatan pun teknologi bambu ini dipakai. Iya. Nah, jadinya ini memang
dan kebutuhan bambu ini yang tadi 9 juta memang ini akan dipenuhi dari beberapa provinsi di Indonesia. Tidak hanya kalau dari Jawa Tengah juga juga tidak cukup gitu. Ya semoga nanti ini dengan kebutuhan bambu yang banyak ini tidak mengganggu produksi lumpia di Semarang ini. Baik Bapak, oke seperti itu ya Pak. Dan ini juga tadi udah sebuah kemajuan teknologi untuk pembangunannya sendiri tadi ya Pak ya, untuk proses pembangunan dari tanggul lautnya sendiri. Kemudian kalau untuk realisasi exit tolnya sendiri seperti apa Pak Dedi? Untuk exit tol, ya, exit tol jadinya exit tol itu kan tadi kami sampaikan ya, untuk di Demak akan ada 2, di Semarang 1 itu yang di arah pelabuhan nantinya. Nah ini untuk exit tol baik di Sayung maupun di di Sayung maupun di Kadilangu itu memang tidak mempergunakan teknologi bambu tersebut. Ya karena keduanya memang berlokasi di darat. Nah sedangkan tadi yang di tanggul laut nantinya itu kan memang di tengah sepanjang yang ada berhadapan langsung dengan laut ya. Itu kurang lebih sepanjang 6 km. Nah, sedangkan nanti exit di Kaligawe itu juga posisinya di darat ya, yang ada arah pelabuhan itu juga di darat dan menyambung nantinya ada sekitar 2 km yang dari Sayung menuju ke arah ke laut. Nah, ini memang harapannya ke depan ya dengan exit tol yang di Semarang ini nantinya program ke depan ini sudah ada rencana tol Semarang Harbor. Nah, tol Semarang Harbor ini langsung nanti menuju ke arah pelabuhan dan ke arah nantinya ke Kendal yang lewat utara, sehingga nanti diharapkan memang dampak ekonomi ke ke Demak ini dengan semua akses ini lebih tersambung ya, koneksi ini semua diharapkan nanti akan menjadikan untuk biaya logistik akan menjadi lebih murah ya. Ya, karena memang nantinya ini kan sementara ini kan waktu perjalanan itu kan jadi sesuatu yang tidak saat situasi banjir. Nah, ini kan jadi sesuatu yang tidak pasti ya. Ini diharapkan dengan tol dan nanti tanggul laut ini di mana tanggul laut ini nanti akan ada 2 kolam retensi, ya, yang di Terboyo itu 225 hektar dan di Sriwulan itu 35 hektar. Nah, di Sriwulan ini nantinya akan menampung sungai-sungai yang ada di Sayung, yaitu di Sungai Kaidin, Menyong. Nah, itu yang di Sayung ini diharapkan nanti diarahkan menuju ke kolam retensi tersebut. Nah, ini dampak dampak terhadap daerah-daerah yang dari hulu itu selama ini ada banjir itu belum bisa ditangani. Ini diharapkan dengan adanya diarahkan ke kolam ini nanti diharapkan banjir ini dari sisi hulu akan lebih terarah. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Wah, ini menarik sekali. Tadi jawaban dari Pak Dedi ini sangat-sangat ditunggu sekali sih Pak, pastinya ya Pak ya, untuk masyarakat Demak ataupun mungkin pengunjung yang sering berwisata ke sini atau yang punya rencana ingin wisata ke Demak sendiri nih Pak. Sangat-sangat pastinya ditunggu sekali. Oke Pak. Pastinya semoga kedepannya juga dilancarkan ya Pak ya. Semoga semuanya berjalan dengan sukses pastinya. Amin. Amin. Ini kami sekaligus dalam kesempatan ini menyampaikan selamat hari ulang tahun Kabupaten Demak ke-519. Semoga Kabupaten Demak semakin bermartabat, maju dan sejahtera. Kami dari PP Semarang Demak sebagai bagian dari BUMN bangga dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Demak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dedi. Oke, dan selanjutnya Pak Singgi mungkin boleh Pak closing statement Pak. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, masyarakat Demak, semua komponen, ya, mari saya ajak untuk guyub rukun bangun Demak untuk Demak yang lebih bermartabat, maju dan sejahtera. Sukses untuk kita semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Amin, pastinya ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Singgi. Sama-sama. Kemudian silakan Pak FPS monggo untuk closing statementnya Pak.
Selamat hari jadi Kabupaten Demak yang ke-519. Guyub rukun bangun Demak yang lebih bermartabat, maju dan sejahtera. Mari kita realisasikan dalam kehidupan nyata. Kita harus bersatu antara masyarakat Kabupaten Demak dengan pemerintahan Kabupaten Demak. Sekali lagi, selamat hari jadi yang ke-519. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak FBS untuk closing statement-nya, dan terima kasih juga Bapak sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol Pak di Tribun Forum pada kali ini. Dan pastinya juga sudah disambut juga di museumnya yang sangat bagus sekali ini di Masjid Agung Demak sendiri ya Pak ya. Oke, dan pastinya selamat hari jadi juga Pak untuk Demak, semakin sukses pastinya untuk depannya ya Pak ya. Oke, nanti kapan-kapan kita boleh kalau ketemu ngobrol lagi ya Pak ya. Sehat selalu. Siap Bapak. Oke, sehat selalu untuk Pak FBS, Pak Singgi, ya selalu juga untuk Pak Dedi ya Pak ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Tribuners semuanya yang sudah menyaksikan ngobrol-ngobrol kali ini. Spesial dengan narasumber-narasumber yang sangat keren sekali kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.